Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini satu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 15 hingga 29. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau ada yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memiliki perasaan bahwa kita berbeda dengan orang lain? Atau berpikir diri kita duluan Kristen dari yang lain? Pada bacaan tadi Paulus menasihati jemaat Galatia, khususnya yang secara lahiriah adalah orang Yahudi, merasa saya Yahudi dan yang lain orang Yunani. Karena jemaat Galatia adalah jumlah orang yang berbeda-beda, berbagai latar belakang. Paulus tegas meluruskan pandangan mereka bahwa semuanya satu sebagai anak-anak Allah, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhak menerima janji yang sama dari Allah, yaitu janji keselamatan. Paulus menekankan bahwa sesama orang percaya yang telah mengenakan Kristus harus saling mendukung, harus saling mengasihi tanpa membeda-bedakan lagi. Karena demikianlah semuanya satu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, teguran dan nasihat firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua, orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, senantiasa semakin maju mengenal Allah dengan iman, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mari kiranya iman kita semakin terlihat dengan sikap hidup yang penuh kasih kepada sesama tanpa membedakan, karena kita semua satu iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.